Jadi yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang tata cara pelaksanaan sholat ini sering kita ulang-ulang, bahkan banyak di antara kita tidak sadar melakukan hal yang membatalkan sholat tanpa disadari, bergerak lebih dari 3 gerakan, bahkan yang paling sering terjadi di tengah-tengah kita, banyak di antara kita yang berdehem di tempat yang tidak diperbolehkan dehem itu sebenarnya tanah, kalau dalam kitab disebut tanah, berdehem itu disunahkan ketika istinja di dalam WC. Tapi kalau kita berdehem di dalam sholat seperti itu, dalam sholat batal sholat kita. Jadi harus hati-hati karena banyak di antara kita yang kalaupun mau berdehem di dalam sholat harus uzur syar'i. Kita nggak bisa baca Al-Fatihah karena nyangkut di tenggorokan. Kita tidak bisa baca tasyahud akhir atau pada bacaan rukun qauli dalam sholat kan 5: takbiratul ihram saja, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca tasyahud akhir, selawat pada tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-wahidul qahhar al-'azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Harapan kita semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, inayah, ma'unah, maghfirah kepada kita. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering kita dengar bahwa dunia ini dibagi oleh ulama menjadi 4 fase. Fase yang pertama dikenal dengan fase nubuwah, para nabi, para anbiya wa mursalin, para nabi dan para rasul. Fase ini diawali dengan diutusnya Nabi Adam sebagai khalifah di permukaan bumi ini dan berakhir 11 Hijriah ketika wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fase kedua yaitu Khulafaur Rasyidin. Sejak zaman diangkatnya Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sebagai khalifah sampai berakhir wafatnya Sayyidina Ali. Masuk fase yang ketiga Al-Muluk. Jadi di situ banyak kerajaan dan berakhirnya fase ini ketika kehancuran Turki Utsmani. Masuk fase kita, fase keempat yaitu fase Jababirah, fase di mana penuh fitnah. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mempersumpahkan kita di alam rahim, Allah Subhanahu wa taala telah bertanya setiap janin yang berada dalam rahim, alastu birabbikum, apakah aku sebagai Tuhan engkau? Semua kita pasti menjawab, bala anta rabbi, benar engkau Tuhan kami. Jadi dalam proses ini yang kita cari di dunia ini adalah keridhaan Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang dititipkan, diberikan Allah kepada kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi diri kita, ada enam hal yang menyebabkan hilangnya keberkahan khususnya di rumah kita. Jadi ada 6 hal yang
yang menyebabkan hilangnya berkah dalam rumah kita. Yang pertama, yakni orang yang meninggalkan sholat. Ada di antara kita, sanak famili kita, anak atau istri kita yang selalu meninggalkan sholat, maka hilanglah keberkahan dalam rumah tangga kita. Yang kedua, karena sering mubazir atau membuang-buang makanan, minuman sampai basi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yakni sering menumpuk-numpukkan sampah dalam rumah. Sering menumpuk-numpukkan sampah dalam rumah. Kemudian jarangnya baca Al-Quran. Jarangnya baca Al-Quran. Baru hilangnya juga keberkahan dalam rumah kita karena seringnya bertengkar antara suami dan istri. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ada di antara keluarga kita yang meninggalkan sholat. Maka dalam prosesi pemahamannya, meninggalkan sholat di sini bukan saja tidak sholat, tapi melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Mungkin istri kita sholat kelihatan kakinya. Mungkin istri kita sholat sujud di atas mukena. Ketika dia sujud dihamparkannya mukena, jadi dia sujud di atas benda yang bergerak. Apabila dia bergerak, benda tersebut ikut bergerak. Itu bisa juga menyebabkan dikategorikan tidak sholat. Jadi tidak sholat di sini, kita harus waspada tentang keabsahan sholat kita. Harus kita pahami tentang syaratnya, tentang rukunnya, tentang hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Sedangkan tentang makruh, tentang sunnah, itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau tentang syarat, tentang hukum, dan hal yang membatalkan sholat, ini kita harus benar-benar paham. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang wudunya tidak sah mungkin, ataupun ada di antara kita yang membawa najis. Misalnya salah satu contoh yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, mereka yang punya bayi, yang bayi laki-laki yang belum khitan, maaf, kemaluannya itu kan masih ada bulu, dan itu najis, ujungnya itu najis, di dalamnya itu najis. Jadi kalau dia bawa ketika dia mendapati kita sholat, naik di atas tubuh kita, bergelantungan pada posisi kita lagi sholat, atau duduk di pangkuan kita, maka sholat kita batal karena menanggung najis. Beda dengan anak wanita. Kalau anak wanita tidak terlalu berbahaya. Maka yang perlu kita waspadai, anak laki-laki atau wanita yang pakai pampers, yang sudah lama, yang kemungkinan besar ada najisnya, kita bawa anak tersebut dalam sholat, maka batal sholat kita. Ini harus hati-hati. Tapi kalau anak wanita bersih, sebelum kita sholat kita istinjakan, kita bersihkan dia, kemudian dia pakai pampers yang bersih, kita gendong dalam sholat, tidak apa-apa. Atau anak laki-laki yang sudah khitan, itu kita bawa dalam sholat itu tidak mengapa. Maka di situ, walaupun sebagian ulama mengatakan najis dalam mulut kemaluan ini termasuk zohir, tapi banyak ulama yang mengatakan masuk batin. Zohir tidak termasuk dalam batin. Maka oleh sebab itu, dalam kategori keberkahan dalam rumah kita, maka kita harus waspada, tetap istiqomah melakukan ibadah sholat. Maka untuk keselamatannya tidak ada lain jalan kecuali kita menunaikan ibadah sholat di masjid. Itu jauh lebih terjaga. Begitu juga yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah tidak melakukan sholat berjamaah, sedangkan Rasulullah maksum, tidak punya dosa sama sekali.
salah sama sekali. Sudah ada jaminan masuk surga. Dan beliau istiqomah melakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang tata cara pelaksanaan sholat ini sering kita ulang-ulang. Bahkan banyak di antara kita tidak sadar melakukan hal yang membatalkan sholat tanpa disadari. Bergerak lebih dari 3 gerakan, bahkan yang paling sering terjadi di tengah-tengah kita, banyak di antara kita yang berdehem di tempat yang tidak diperbolehkan dehem itu sebenarnya tanah, kalau dalam kitab disebut tanah, berdehem itu disunahkan ketika istinja di dalam WC. Tapi kalau kita berdehem di dalam sholat seperti itu, dalam sholat batal sholat kita. Jadi harus hati-hati karena banyak di antara kita yang kalaupun mau berdehem di dalam sholat harus uzur syar'i. Kita nggak bisa baca Al-Fatihah karena nyangkut di tenggorokan. Kita tidak bisa baca tasyahud akhir atau pada bacaan qauli, rukun qauli dalam sholat kan 5: takbiratul ihram saja, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca tasyahud akhir, selawat pada tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Itu saja. Jadi kalau kita memang sholat sendiri misalnya mengharuskan dehem, sedangkan pada bacaan sani itu bacaan surat setelah Al-Fatihah, lebih baik jangan. Jadi kita baca sani itu sunnah. Jadi gak usah langsung ruku saja. Ruku takbirnya gak bisa, ya sudah langsung ruku saja. Dalam ruku itu tidak usah baca apa. Kalau kira-kira gak bisa, nanti tidak seperti itu juga. Ini masuk rukun fi'li semua, rukun perbuatan. Habis tidak sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, bangun. Ketika bangun, ketemu surat Al-Fatihah, baru boleh berdehem. Ini harus hati-hati. Dan berdehem ini berbeda hukum dengan batuk. Kalau batuk tidak membatalkan, bersin tidak membatalkan, berdengus, mengembus, ini hampir sama dengan dehem, bisa menyebabkan batal sholat kita. Begitu juga sendawa, tahki bahasa Indonesia apa sebenarnya, ataupun cekukan. Nah itu hati-hati juga bisa memutuskan mu'alat al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu jamaah hadirin dari belakang Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus hati-hati tentang membatalkan sholat atau kemudian tidak sholat. Ini bisa menyebabkan hilangnya berkah dalam keluarga kita. Kemudian yang kedua jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilangnya berkah dalam rumah tangga kita karena perzinahan. Rumah itu pernah dilakukan atau pernah dijadikan tempat perzinahan, maka hilanglah berkahnya. Zina di sini bukan identik dengan perzinahan yang lazim kita lakukan. Bisa karena kesalahan suami dalam ucapan. Suami mentalak istrinya berulang-ulang kali, talak kau, asal marah sedikit, talak kau, sampai berulang-ulang kali, maka status istri tersebut bukanlah istrinya lagi. Jadi kalau dia berkumpul, maka dihitung zina. Jadi hati-hati dengan bab talak. Begitu juga zina ini bukan yang lazim kita ketahui. Bisa jadi zina suami istri karena melakukan atau berkata yang menyebabkan suami atau istri keluar dari Islam. Dia bilang Allah di atas langit, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah bertempat, Allah berarah.
ini tajasyim, menjisimkan Allah. Kaum Mujasyimah ini disepakati ulama keluar dari Islam. Kaum Mujasyimah, kaum Syafi'ah juga yang mentasbihkan Allah, yang mengatakan Allah berarah, yang mengatakan Allah bertempat, maka ini keluar daripada agama Islam. Atau kita sering mengkafirkan orang ziarah kubur, kita bilang menyembah kubur, berarti kan kita mengkafirkan orang. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya perzinahan antara suami istri. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita melakukan perzinahan dalam rumah kita hanya gara-gara kesalahan ucapan kita atau perbuatan kita, atau meyakini yang menyebabkan keyakinan itu mengeluarkan kita daripada agama Islam. Jangan pernah berkeyakinan, kalau kita mau lebih halus lagi, orang yang berkeyakinan makanan itu yang menyebabkan kita kenyang, orang yang berkeyakinan minum itu yang menghilangkan dahaga atau haus, itu bisa merusak akidah kita, rusak tauhid kita. Jadi kita memang harus meyakinkan bahwa sebagaimana sumpah kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Allah, alastu bi rabbikum, maka kita yakini bahwa tiada sesuatu pun yang dapat memberikan mudarat, tidak dapat memberikan manfaat kecuali Allah. Ini yang jadi masa-masa pilpres ini kalau terpilih si Polan, pasti Indonesia akan baik, pasti Indonesia akan sejahtera, pasti Indonesia akan ini akan itu bahaya. Jadi sudah menyampingkan Allah. Jadi hati-hati. Kemudian yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yakni mubazirkan makanan, membuang-buang makanan. Itu hati-hati juga. Makanya saya sampaikan kepada guru-guru yang di pesantren perbatasan, mereka yang jualan itu biasanya jam 11 malam mereka ke kantin ngambil sisa makanannya, itu kalau disimpan dibawa pulang, ditaruh di kulkas, besok digoreng lagi, ketahuan, itu saya cabut izin jualannya. Tidak boleh, karena termasuk membazirkan, karena itu yang sudah tidak sehat lagi. Kita makan minyak aja itu sudah nggak sehat sebenarnya. Ini disimpan lagi dalam kulkas, besoknya digoreng lagi, dijual lagi ke santri. Itu yang bikin santri sakit, bikin santri tidak punya tenaga ataupun santri tidak sehat. Maka saya selalu anjurkan, arahkan mereka, kalau jam 11 malam ada sisa daripada jajanannya, wajib disedekahkan ke santri. Jadi jangan kita kalkulasikan berkah dengan uang itu. Bukan. Kita boleh mencari kerja, mencari rezeki, tapi jangan yakinkan bahwa yang memberikan rezeki itu pekerjaan kita. Saya banyak usaha yang saya lakukan, tapi nggak tahu rezeki yang sesungguhnya yang berkah itu dari mana. Saya terus sawit kadang-kadang, melihara ayam, bebek, melihara kambing, dicuri ayam sama orang kampung kan. Karena jarang saya lihat, sering saya tinggal. Saya juga dosen, saya ngajar pengajian, dai juga, pimpinan pesantren. Pokoknya kita jangan menjengkali Allah. Ini kalau aku jadi pimpinan pesantren uangnya segini, kalau jadi dai uangnya segini, nggak boleh. Kita jangan menjengkali, karena rezeki itu terserah Allah. Yang penting kita ikhtiar, berusaha. Jadi jangan membazirkan makanan, karena kalau kita membazirkan makanan, itulah hilangnya keberkahan dalam rumah tangga kita. Jangan sering ada nasi basi, jangan sering ada buah basi, ikan basi, ataupun yang memberi kesan mubazir dari segi makanan. Kemudian jamaah hadirin dari belakang Allah, hilangnya berkah ini karena
jaraknya pengemudinya membaca Al-Quran. Jarangnya pengemudi membaca Al-Quran juga bisa menyebabkan hilangnya berkah dalam keluarga kita. Jadi usahakanlah ketika kita masuk rumah itu setidaknya minimal kita membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Ikhlas. Mau keluar itu juga Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Baca lagi surah Al-Ikhlas untuk menjaga tauhid. Kalau tauhid sudah dijaga dan kita jaga, insyaallah semua permasalahan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-seringlah termasuk berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menyampaikan bahwa ada salah seorang pemuda yang dia punya kelainan dalam keluarganya. Kelainannya itu dia punya anak yang sudah 20 tahun sakit. 20 tahun sakit sehingga dia bernazar kalau anakku sembuh karena dia kafir, beda nazarnya aku akan meminum darah anjing. Yang kedua, memberi makan raja setan. Ternyata setelah dia bernazar itu, Allah memberikan hidayah kepada pemuda tersebut sehingga masuk agama Islam. Tanpa disadari, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan anaknya juga mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sembuh daripada sakit 20 tahun itu. Maka dia datang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan bertanya, "Ya Syekh, ini gimana? Dulu ketika aku kafir, aku berdoa bernazar kepada Tuhan. Ketika itu dia belum paham dengan Allah. Dia nazar memberi makan raja setan dan meminum darah anjing. Yang itu dalam Islam dilarang. Maka perumpamaan raja setan dan perumpamaan minum darah anjing itu, coba yang pertama engkau lihat rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika hujan turun, tampung airnya, engkau minum. Itu sama najisnya dengan darah anjing. Jadi rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, di samping hilang berkah, juga tidak ada faedahnya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka beruntunglah kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang di situ ada tadarus, ada wirid yasin, ada tahlil kalau ada keluarga kita meninggal, adalah acara-acara membaca Al-Quran. Kemudian raja setan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, engkau lihatlah orang yang melakukan sholat berjamaah yang tidak pernah mau berzikir keluar tanpa sebab, terutama pada sholat Jumat. Datang terakhir, Assalamualaikum, langsung keluar. Setiap hari seperti ini. Jadi tangkap, kasih makan bakso, kasih makan raja setan, kasih makan tulang, gitu kan. Jadi jamaah hadirin, itulah keberkahan yang kita harapkan agar kita menjadikan rumah kita menjadi rumah yang diberkahi, yakni dengan cara kita banyak baca Al-Quran di dalam rumah kita. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menumpuk sampah termasuk di dalamnya dan pertengkaran antara suami dengan istri. Kalau bertengkar biasalah. Apalagi perempuan itu kalau nggak ngerepet, nggak enak hati. Jadi kunci sukses dalam rumah tangga kita, kalau istri kita ngerepet, diam aja. Apalagi kalau dari istri kita bilang pokoknya, nah itu jangan dilawan. Karena perempuan ini kalau ketemu air kita, salah kita, itu aja diulas-ulas. 5 tahun yang akan datang berantem, itu lagi diulang. Dan dia suka lupa dengan salahnya nggak ada. Nah, jadi kita usahakan jangan sering bertengkar dengan istri kita. Itulah beberapa perkara jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
hilangnya berkah dalam rumah tangga kita. Yang pertama, ada keluarga kita yang tidak sholat. Kemudian yang kedua, adanya perzinahan. Yang ketiga, mubazir makanan, jarang baca Al-Quran, menumpuk sampah. Dan yang terakhir adalah pertengkaran antara suami dengan istri. Itulah perkara-perkara yang harus kita jaga, kita waspadai, agar keluarga kita betul-betul keluarga yang mendapatkan rahmat, inayah, serta maghfirah dari Allah. Terutama rumah yang sakinah, mawaddah warahmah adalah rumah yang suaminya selalu membawa rahmat. Karena tempat yang paling banyak diturunkan rahmat oleh Allah adalah masjid. Ketika suami melakukan sholat berjamaah di masjid, dia pulang ke rumah, diberikan rahmat Allah itu kepada anak dan istri. Itulah salah satu cara kita menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini nggak pernah sholat berjamaah. Ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, berat. Jadi lebih baik kita istiqomah melakukan sholat berjamaah. Insya Allah keluarga kita keluarga yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih Ustaz. Menarik ini kajian tentang bayi hijab nanti Ustaz mungkin ya. Rumah itu adalah surga. Ini yang bagaimana rumah surga kaitan mungkin harus saya sampaikan. Tapi menarik Ustaz ketika tentang hal-hal tentang sholat tadi. Ketika ada sekarang ini yang tidak dipahami, memang kurang paham mungkin ya, tentang memegang atau air kencing baik tadi, garuk-garuk di kepala. Apakah melalui pempes atau garuk kepala, garuk tempat lain, sudah terpegang ini, tambah tercuci lebih dahulu, kering besok pagi, botol dan sebagainya, lalu melaksanakan sholat. Ini yang hati-hati ini kurang dipahami oleh barangkali saudara-saudara kita. Ini bagaimana ini untuk menterjemahkan atau memberikan informasi. Namun tadi yang bahas dulu, nggak ada pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu. Bu, silakan mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Silakan Ibu. Belum atau Bapak silakan. Ibu mendengar itu. Silakan atau Bapak lain boleh silakan. Tadi Ustaz, di dalam kita sholat berjemaah. Jadi anak-anak yang belum kita itu, misalnya dia udah sejajar dengan sholat kita, bagaimana Ustaz? Yang kedua Ustaz, di dalam sholat jenazah, berapa saf yang dikira sah Ustaz? Nah ini yang awal kadang-kadang orang alami, ini ada sering pertengkaran juga dengan sesama kita. Nah, itu dua pertanyaan. Baik, ini menarik di pertanyaannya. Ketika bab saf dalam sholat tentang anak-anak, bagaimana aturan-aturannya, atau anak-anak terlaku dalam sholat yang belum hitam tadi. Ya, di bab sholat, bab sholat dengan bab saf, anak masuk dalam saf, apakah putusannya atau bagaimana? Tapi anak itu belum hitam, atau katakanlah belum hitam. Yang kedua tentang sholat jenazah. Apakah sholat jenazah itu boleh tidak kita berwudu? Karena sholat jenazah itu, apakah sholat jenazah itu bentuk doa? Apakah kalau kita tidak berwudu ketika memang sedang dalam darurat, ini mau ikut saf nih, mau ikut dasar, kita belum berwudu, bolehkah kita ikut dalam bab sholat jenazah itu? Silakan Ustaz. Baik ya Pak Hadirin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal-hal yang diputuskan sahih adalah tidak rapatnya pendirian satu orang dengan orang yang lain. Tidak rapat, jadi sausu waktu itu rapat saf itu kaki rapat, pundak rapat. Makanya kita jangan terlalu ngangkang. Kalau sudah ngangkang, nggak kena pundak. Putus saf karena ada hal-hal yang menyebabkan hilangnya keberkahan saf itu dengan ada orang yang kurang sehat pikirannya gila. Ada beberapa masjid kan, ada sebagian orang yang
masuk dalam soft itu seperti diterban, itu ada orang yang kurang sehat masuk di dalam soft itu sudah dilarang, tetap juga itu putus soft. Tapi pahala jamaah itu tetap dapat pahala. Dia kan ada pahala jamaah, ada pahala soft. Tentang anak kecil tadi, kalau yakin dia bersih, nggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil itu berdiri di tengah soft, dia belum khitan, belum pandai berwudu, tidak pandai sholat, maka putus softnya. Maka dianjurkan kalau kita bawa anak, kita anjurkan ke belakang. Tapi kalau takut ribut ataupun hilang, berdiri di pojok. Di pojok. Saya kalau bawa anak, saya taruh di pojok. Karena macam tingkat dia nanti kan dalam sholat juga itu. Daripada kita menghilangkan pahala saum, anak kita taruh di pojok saja, di pojok saja. Jadi sebagian orang nggak yakin bahwa yang membatalkan sholat itu menggendong bayi, nggak yakin. Karena ada hadis Rasulullah SAW memanjangkan sujudnya ketika Sayyidina Hasan dan Husain berada di atas punggung Rasulullah, pundak Rasulullah. Ini bukti bahwa bawa anak kecil dalam sholat itu tidak membatalkan sholat katanya. Beda anak sekarang dengan anak zaman Rasulullah atau anak Indonesia dengan anak orang Arab beda. Anak orang Arab 7 hari sudah khitan dia, sudah keren, sunnah. Anak tabi'ah khususnya tidak mau mungkin bagus, keren. Udah kelas 1 SMP baru potong, kelas 6 SMP, SD baru potong. Tapi kalau misalnya ada, sekarang sudah tren lah, di tabi'ah sudah ada juga yang anak-anak kita kecil itu, termasuk anak saya, anak adik-adik saya itu rata-rata usia 1 bulan sudah khitan. Dan itu lebih cepat sembuhnya, karena khitan. Anak kecil itu pakaikan pampers aman tuh. Nanti sore kita ganti terus. Beda anak yang sudah kelas 1 SMP, udah bisa menghayal, teriak aja kerjanya, habis bius teriak, karena tegang, karena udah pandai ya kan. SMP kelas 2, kelas 3 udah paham tuh, ngelihat ini tegang, ngelihat itu tegang. Kalau anak kecil kan, khitan itu selesai. Kalau anak sudah khitan, dibawa sholat tidak ada masalah. Yang penting yakin kita suci. Anak wanita nggak apa-apa, karena tidak titipan, belum kita istinjakan, kita bawa dalam sholat, itu nggak apa-apa. Jadi jangan disamakan dengan Sayyidina Hasan dan Husain dengan anak zaman sekarang. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang shaf itu terputus yang pertama gara-gara anak-anak atau tidak rapatnya menyusun shaf, itu putus juga shaf. Atau ada orang yang kira-kira tidak sah sholatnya. Maaf, kita sholat di dalam shaf kita ada anak lajang, anak-anak remaja itu yang kebiasaan mereka celananya melorot, ketika ruku nampak garis pantatnya itu, putus shafnya. Bukan anak-anak saja. Atau ada di dalam shaf kita ada orang yang tidak sah sholatnya. Allahu Akbar, ketika sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, gerak tangan itu kan, atau garuk-garuk masak dia. Tapi jangan gara-gara itu nggak mau sholat berjamaah, malas aku sholat jamaah, nggak ada. Beda, nggak ada pengaruhnya dengan pahala jamaah. Pahala jamaah dengan pahala shaf itu tidak serta-merta hilang. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua masalah shaf orang jenazah. Berapa sholat jenazah tadi? Berapa sah kamu itu Pak Ustaz yang dihitung sewaktu kita pelaksanaan sholat jenazah tadi? Jadi sebagian ulama, Innallaha witrun wa yuhibbul witr. Jadi Allah itu kan besar, suka kepada yang ganjil. Jadi sebagian ulama mengambil
tata cara pelaksanaan sholat jenazah itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 yang ganjil-ganjil aja. Itu kalau misalnya itu orang-orang seperti kita yang sholatnya beberapa orang saja, coba giliran ulama-ulama besar sholat berulang-ulang softnya kan, berulang-ulangnya soft. Jadi jangan kita terlalu mengaitkan dengan jumlah soft. Jangan jumlah soft. Ini kadang-kadang di masyarakat terlalu menghitungkan jumlah soft itu. Oh, harus 3 soft. Walaupun nggak penuh nih. Sebenarnya kalau misalnya sholat di masjid, selesaikan 1 saja. Ini di masjid belum penuh 3, dibikin ke belakang. Harus bikin 3 soft dari ganjilnya. Soft wanita tidak dihitung. Kan banyak kan seperti itu. Kadang-kadang ibu-ibu ada 1 soft, nggak dihitung tuh, soft laki-laki aja. Nah itu terlalu jubut dalam memahami konteks fadilah. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan 1, 3, 5, 7, 9 itu. Cuman yang Allah inginkan kita melakukan sholat jenazah tujuannya untuk introspeksi diri kita. Makanya melakukan sholat jenazah, mengantarkan mayat ke kuburan, itu pahalanya tidak main-main, besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Cuma kalau di tengah masyarakat kita yang lazimnya suka mengganjilkan jumlah soft, ikuti saja. Tapi jangan gara-gara soft itu berantem antara imam dengan makmum. Itu jelek kali pokoknya saya. Kadang-kadang kalau sholat jenazah di masjid sedih saya lihat. Nggak habis tuh soft. Sampai sini aja kan, nggak penuh. Mikir lagi ke belakang. Biok tigo. Jadi gini soft. Saya sering sholat jenazah kayak piramid kan. Di belakang imam 7 orang, di belakang lagi 5 orang, di belakang lagi 3 orang. Gini sholat. Itu untuk ngejar fadilah ganjil, tapi mengabaikan fadilah jamaahnya. Softnya, jadi gak apa-apa sebenarnya 1 soft panjang selesai kan. Kemudian dalam sholat jenazah ini sebenarnya tidak ada iklan, tidak ada iqamah, tidak ada peringatan apapun. Beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat yang lain, sholat sunnah lainnya. Tidak ada adzan dan iqamah dan pengganti kalimat adzan dan iqamah. Sebenarnya gitu. Jadi ketika imam sudah berdiri di tempat sholat jenazah dan siap dan langsung takbir. Tidak ada sholat jami'ah, sholat jenazah rahimahullah, enggak ada. Kan ada 4 pengganti adzan dan iqamah. As-sholat rahimahullah, as-sholatul jami'ah, haluku ila sholat. Ada 4. Dan ini 4-4nya tidak dipakai untuk sholat jenazah. Kalau dipakai, ya gimana lagi? Udah kayak itu kehidupan masyarakatnya. Sebenarnya dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Tapi kalau di sini sudah ada sholat jenazah, udah nggak apa-apa. Tidak sampai kepada haram. Jangan pula nanti bid'ah, sesat, masuk neraka. Bertumbuk kita di situ. Mau sholat jenazah, nambah jenazah baru. Seperti itu. Lagi silakan. Namanya ibu udah mau bertanya itu Pak Ustaz. Oh ya, Silakan Bu. Kenapa tadi udah mau nanya? Silakan. Ada yang ya, habis pengajian baru tangkapnya kita. Baru ditanya semua. Baik, silakan yang lain sebelum kita padai. Tadi Ustaz tadi yang dibilang saya Sampai dari kalau kita nih, misalnya begini Ustaz. Jenazah ini kan kita beruduk nih, kita mau ikut saf imam nih, tapi kita tidak beruduk nih tentang sholat jenazah. Macam mana ini Ustaz? Sebenarnya itu tidak boleh saya sampaikan sembarangan. Dia ada kaul khatib, kaul pendapat lemah sekali, cucunya lemah lagi, pokoknya lemah sekali dia pendapatnya, lemah sekali. Ini hanya boleh diamalkan untuk diri sendiri. Sebenarnya konteksnya kalau kita baca kitab bolehnya itu untuk diri sendiri. Saya nggak boleh menyampaikan, tapi
ditanya, disampaikan juga lah. Jadi boleh sholat jenazah tanpa wudu, tapi itu pendapat yang sangat lemah sekali. Bahkan tidak bisa dipakai untuk masyarakat umum. Dia harus tahu tata caranya karena di situ tidak ada ruku, tidak ada sujud alasannya, dan menganggap sholat jenazah itu doa. Jadi yang pernah terjadi, Kami Dai pernah ketika ada teman dai meninggal, sebagian berwudu, sebagian tak sempat berwudu, sedangkan imam sudah sholat. Langsung amal kaji katanya kan, amal kaji udah nggak ada wudu sebagian dai itu, udah sholat aja. Tapi memang jangan usahakan, jangan sengaja amal selalu kecuali darurat. Kalau darurat mungkin bisa untuk diamalkan pribadi dan tidak boleh disampaikan secara umum. Bukan diamalkan Ustaz. Ini bukan, kalau pengamalan berarti nanti rutinitas ya. Oh iya. Rutinitas ketika diamalkan Ketika darurat ada boleh sekali. Kalau diamalkan nanti berkelanjutan dengan hal berikutnya. Asalnya salah. Dan usahakan kita jangan disampaikan sembarangan. Udah usah wudu aja nggak apa-apa. Kata Ustaz itu boleh kan? Nah, jangan ya. Itu nanti saya yang berdosa. Sebenarnya nggak boleh saya sampaikan. Ini hanya boleh diamalkan atau dilakukan darurat ketika orang itu baca sendiri dari kita. Tidak disampaikan secara umum. Sama Ustaz, ketika tidak disampaikan timbul lagi hal lain. Ketika tidak disampaikan secara pengajian seperti ini, ada yang tidak menjadi main yang kedua para mereka. Ini juga menjadi, namun itu tidak bisa kita bahas. Ini terkait hal-hal tadi mengenai Ustaz. Ada beberapa menit ke depan ini kita akan tentang ini tadi lah yang megang kencing tadi atau hal-hal lain itu juga berkepala. Ini bagaimana mensosialisasikannya ini kepada makna ini sulit Ustaz, karena ini pemahaman tentang ibadah. Nah, ini coba Ustaz sampaikan rangkuman dan ditutup dengan doa penutup majelis ini. Kalau tidak ada pertanyaan lain, silakan. Baik, jemaah hadirin dari belakang Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus perhatikan tentang najis karena salah satu syarat sah sholat adalah suci daripada najis. Baik najis itu aini, nampak jelas, ataupun najis hukmi. Najis hukmi itu anak kita udah buang istinja atau buang air kecil, tidak istinja, ada sisa di tangannya, dirangkul ya kita, kena baju kita. Kalau baju bisa ganti baju, kalau rambut kena mandilah obatnya atau dibersihkan. Makanya saya pribadi ketika anak saya kecil, masih kecil-kecil itu, yang kurang perhatikan najis kan, di rumah pakai sendal, kemudian ketika mau sholat pasti mandi, karena kita nggak tahu di mana tempat dia buang najis dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah. Terutama ketika kita menggendong anak kita tidur, baik gendong ini ataupun ketika dia di tempat tidur, itu kan ngiler loh, ngeces, itu cuci itu wajib, jangan lagi pakai baju yang kita pakai untuk tidur, karena najis seperti itu. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara-perkara dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tujuan kita mencari ridho Allah, dan harapan kita terbesar semoga amalan-amalan ini, keberkahan dalam rumah tangga kita bisa membawa keberkahan untuk kampung kita. Ketika kampung kita berkah, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, sampai negara kita diberkahi oleh Allah. Ketika negara kita diberkahi, barulah kita mudah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kita perlu maksiat, mau doa nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit saya sampaikan, jangan percaya dengan ustaz atau siapa saja yang mengatakan bahwa di Hamas itu atau di Palestina itu
orang Syiah, orang Wahabi, orang sekuler, jangan percaya. Yang penting wajib kita doakan, wajib kita bantu. Ini sudah nggak bisa bantu, justru menjelek-jelekkan orang Palestina. Ini kita kan sekarang lagi semaraknya mengutip dana bantuan untuk Palestina. Ada orang bilang, hati-hatilah kalau kita kirim ke sana nanti ke teroris gitu. Jangan percaya Amerika. Amerika itu setan. Amerika itu setan. Makanya senjata yang paling canggih itu atau yang dimiliki oleh Israel canggih-canggih, karena Israel itu anak emasnya setan Amerika. Jadi hati-hati. Kalau kita nggak mau nyumbang, doa, tapi jangan menjelek-jelekan orang Palestina. Orang Palestina. Kita nggak bisa bayangkan gimana mereka nggak ada air. Ini negara-negara teluk Arabnya nggak ada yang bantu. Karena apa? Takut sama Amerika. Amerika, enak aja dia mengirimkan kapal kapal perang, mengirimkan senjata membantu Israel. Kita umat Islam, doa-doa saja. Ini mulai bergerak negara Turki karena makanan, minuman, air, listrik semua diputus. Memang kayak di neraka gitu. Dan jangan pernah mengatakan bahwa lebih baik mereka hijrah saja. Itu bahaya. Kalau Palestina hancur, karena 3 kota suci Islam itu Mekah, Madinah, Palestina. Kalau Palestina hancurlah kita. Bisa jadi Madinah dihantam, bisa jadi Mekah nanti dihantam. Maka kalau seperti jemaah ini yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada kesempatan hari ini bisa bersama-sama istighosah, doa bersama dengan masyarakat kami yang di Gor, bersama-sama kita hadir ke sana. Ada rezeki kita 5.000, 1.000, bawa aja, kita infakkan itu. Jadi jangan ada berlaku nggak 5.000. Allah tahu hati kita kemana. Seperti burung cicip yang ingin mematikan air, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun 1.000, 2.000 kasih saja. Jangan berusaha nanti dimakan panitia, nanti itu, musah, sedekah saja, bantu saja. Alhamdulillah kami kemarin sudah mengumpulkan 72 juta dan kami serahkan dan usahakan menyerahkan bantuan ini melalui rekening resmi. Kalau kami langsung ke rekening Dinas Pendidikan Daerah Aceh, nanti dikumpulkan bersamaan dengan pemerintah Aceh. Seperti itu. Baik, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.